Hello class, how are you today? I hope you are fine. At this meeting, we are going to learn about recount text. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang recount text. So, what is recount text? Recount text is a text that tells about a story, action, or activity that occurred in the past. Recount text adalah teks yang menceritakan tentang sebuah cerita, tindakan, atau aktivitas yang terjadi di masa lalu, biasanya berupa pengalaman pribadi pada masa lalu. The purpose of recount text is to entertain and give information to the reader. Tujuan dari recount text adalah untuk menghibur dan memberi informasi kepada pembaca sehingga tidak terdapat konflik. Language features of recount text are 1. Using simple past tense, such as went, woke up, came, etc. 2. Using conjunctions, such as then, before, after, etc. 3. Using adverbs to express time and place, such as last Wednesday, school, yesterday, etc. Fitur bahasa yang digunakan di recount text diantaranya, 1. Menggunakan simple past tense, yaitu menggunakan kata kerja, kedua contohnya went, woke up, came dan seterusnya. 2. Menggunakan kata sambung seperti kemudian, sebelum, sesudah, dan seterusnya. 3. Menggunakan kata keterangan waktu dan tempat, seperti Rabu lalu, sekolah, kemarin, dan seterusnya. Kita akan membahas simple past tense yang digunakan di dalam recount text. Simple past tense yaitu suatu pola kalimat yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada satu spesifik waktu di masa lampau. Rumus dari simple past tense verbal yaitu bentuk positif, subjek, plus kata kerja bentuk kedua, bentuk negatif, subjek, plus did not, plus kata kerja bentuk pertama, bentuk interrogatif, did, plus subjek, plus kata kerja bentuk pertama, pada akhiran kalimat diberi tanda tanya. Keterangan waktu yang digunakan di simple past tense diantaranya kemarin, minggu kemarin, pagi ini, dan seterusnya. Perhatikanlah contoh dari penerapan rumus simple past tense bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Pause videonya, dan pahami perubahan kata kerjanya. Berikut adalah rumus dari simple past tense berbentuk nominal yaitu kalimat yang tidak ada kata kerjanya, akan tetapi menggunakan to be was dan were bentuk positif, subjek, plus to be was atau were, plus kata sifat atau keterangan atau benda. Bentuk negatif, subjek, plus to be was atau were, plus not, plus kata sifat atau keterangan atau benda. Bentuk interrogatif, to be was atau were, plus subjek, plus kata sifat atau keterangan atau benda, pada akhiran kalimat diberi tanda tanya. Perhatikanlah contoh dari penerapan rumus simple past tense nominal bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Pause videonya, dan pahami perubahan bentuk kalimatnya. Generic structure of recount text is orientation. It gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened, events, a series of events, ordered in a chronological sequence. Reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Struktur generik pada recount text yaitu orientasi, yaitu memberikan informasi latar belakang yang diperlukan kepada pembaca untuk memahami teks, seperti siapa yang terlibat, di mana itu terjadi, dan kapan itu terjadi. Orientasi biasanya terletak pada paragraf pertama. Berikutnya, event atau peristiwa, yaitu serangkaian peristiwa diurutkan dalam urutan kronologis. Event atau peristiwa biasanya terletak di tengah. Yang terakhir yaitu reorientasi, yaitu komentar pribadi tentang kejadian atau apa yang terjadi pada akhir cerita. Reorientasi biasanya terletak pada paragraf terakhir.
Perhatikanlah contoh recount teks berikut. Orientasi terletak pada paragraf pertama yang berisi satu waktu kejadian, yaitu pada hari Rabu lalu, dua kejadian yang terjadi, yaitu terlambat ke sekolah, tiga penyebab kejadian, yaitu bangun kesiangan karena bermain game sampai jam pukul 2 dini hari. Berikutnya event atau runtutan peristiwa yang terletak di paragraf 2 dan 3, si penulis menceritakan runtutan peristiwa atau kronologi mengapa dia bisa terlambat ke sekolah. Yang terakhir adalah reorientasi, yang terletak pada paragraf terakhir. Paragraf ini berisi tentang kesimpulan atau komentar penulis dari kejadian terlambat ke sekolah. Pause videonya, dan perhatikan rumus simple past tense yang digunakan dalam contoh tersebut yang sudah ditulis dengan huruf tebal. Jika belum paham, putar lagi videonya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.